saja untuk bagian snackingnya, karena setelah itu insya Allah akan memasuki waktu maghrib. Jadi saya sarankan panitia untuk kira-kira barangkali kita setelah acara istirahat sebentar, kemudian sholat maghrib, dan setelah itu silakan menikmati snacknya di bagian community center atau langsung saja ke dibawa pulang juga tak apa, insyaallah. Baik, jadi tanpa untuk mempersingkat waktu, tanpa membuang waktu lagi, kita akan mulai insyaallah ya Pak Ustadznya. Ya, ini sesi ketiga alasan kita hari ini dengan tema sikap ketika mendapatkan tugas berat. Baik Pak Ustadz, silakan waktu dan waktu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya muliakan, hadirin sekalian rahimahullah, alhamdulillah kita bertemu lagi di sesi yang ketiga ini. Mudah-mudahan dari yang tadi pagi kita bicarakan, siang dan sore ini jadi bekal kita buat melanjutkan kehidupan kita sehari-hari. Kita akan belajar dari kisah Nabi Musa alaihissalam dan doa-doanya saat menghadapi tugas yang berat. Termasuk Nabi yang paling banyak diabadikan dalam Quran adalah Nabi Musa. Dari dia lahir sampai dia remaja, sampai dia Nabi, sampai semua kisah dakwanya diabadikan dalam Al-Quran. Bahkan bisa dikatakan hampir semua surat ada cerita Nabi Musa gitu. Dan dari Nabi Musa kita belajar bagaimana sikap kita atau modal kita saat menghadapi tugas yang berat. Dan saya yakin tinggal di negeri sendiri berat, tinggal di orang bisa jadi lebih berat tantangan gitu. Apakah modal yang kita miliki saat memiliki tugas yang berat? Kita belajar dari doa-doa Nabi Musa alaihissalam saat beliau mendapatkan tugas yang berat yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ketika mendapatkan tugas yang berat, yaitu tugas berdakwah kepada Fir'aun, ada beberapa hal yang diminta Nabi Musa. Beberapa hal yang diminta Nabi Musa menunjukkan bahwa seberat apapun tugas yang hendak dihadapi, maka harus dihadapi dengan persiapan yang matang. Di antara beberapa perkara yang Nabi Musa, yang pertama dia minta kelapangan dada. Yang kedua nanti Musa minta diberikan kemudahan. Yang ketiga Nabi Musa modal saat menghadapi tugas yang berat, minta agar diberikan kemampuan berkomunikasi yang baik. Karena kadang masalah kita tuh hanya masalah komunikasi, jadi tidak pandai berkomunikasi yang baik atau miskomunikasi. Yang keempat, kita perlu Musa minta kawan, teman dalam perjalanan. Karena masalah yang berat tidak mungkin kita lakukan sendirian. Seperti mengembangkan Masjid Istiqlal ini kan tugas yang berat, nggak mungkin sendirian. Atau dalam hal apapun. Baik. Ini semua diabadikan dalam Quran surat Toha ayat 24 sampai 35. Bermula dari firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, idhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergilah engkau menghadap Fir'aun, beri peringatan dia sudah melampaui batas. Kok tugas yang berat? Nah, Muhammad yang bilang, kata Nabi, tugas di antara jihad yang paling utama adalah berani berkata yang benar di hadapan pemimpin yang zalim. Kata Nabi Muhammad, afdhalul jihadi kalimatu haqqin inna sultanin jahil. Termasuk perjuangan yang paling berat, berani berkata yang benar di hadapan pemimpin yang tidak benar. Kan kebanyakan orang lebih memilih dia, betul nggak? Daripada saya bermasalah, diam aja lah gitu. Maka Nabi Muhammad mengatakan di jihad perjuangan yang paling berat. Yang udah mulai ngantuk-ngantuk berat matanya boleh kakinya belanja, boleh goyang-goyang dikit ya, boleh tangan diangkat dan sebagainya. Di Jakarta saya ngajar daerah Pancoran, daerah Pancoran Jakarta Selatan.
ngaji ibu-ibu. Ada ibu-ibu tuh dia kalau ngaji selalu bawa permen Kopiko, satu kantong permen. Di selama ngaji baru mulai dikasih permen atau ibu. Pegang ngantuk. Ini selama ngaji begini. Jadi permennya habis, pengajian selesai. Dia kalau kagak datang, udah cari mana nih Kopiko, mana Kopiko. Namanya ibu Kopiko. Selama ngaji bawa permen Kopiko. Bagian atau aku ibu. Baik, mendengar perintah yang berat ini, izhab ila fir'auna innahu togho. Wahai Musa, pergilah engkau menghadap Fir'aun yang melampaui batas. Langsung reaksinya bisa qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsiran wa nadhkuraka katsiran innaka kunta bina basiran. Ini persiapan Musa menghadapi tugas yang berat. Yang pertama, Musa berkata, qala rabbi shrahli sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Sikap yang pertama saat menghadapi tugas yang berat, yaitu terimalah dengan dada yang lapang. Lapangan dada. Lapang dada. Orang bilang kalau dadanya lapang, berita yang berat jadi terasa lebih ringan. Gitu. Tugas yang berat jadi enteng, bukan enteng ya. Lebih mudah diterima kalau lapang dada. Ada orang dadanya sempit, ada nggak tuh? Masalah kecil jadi besar. Jangan masalah besar, yang kecil jadi besar. Tapi kalau orang lapang dada, nah, dia bisa menerima tugas dengan baik. Ini yang pertama dari Nabi Musa, qala rabbi shrahli sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Tenang. Seperti anak muda yang akan melamar anak gadis, calon mertuanya galak. Ustaz, calon mertua saya galak, Ustaz, kumis melintang, coba pelang, bulu ketek udah keluar, berotot. Karena Ustaz, saya bilang ente baca doa Nabi Musa, Rabbi shrahli sadri wa yassir. Kata mertua, enggak Fir'aun gitu. Ditolak tuh anak jadi. Nah, nikmat ini, nikmat lapang dada sudah pernah Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah sudah aku lapangkan dada Muhammad? Namanya nikmat insyirahu sadri. Nikmat lapang dada. Kadang-kadang itu nikmat tuh kita bisa menerima dengan baik. Sebuah keputusan, sebuah berita, ya kan? Rabbi shrahli sadri, lapangkan dadaku. Saya punya guru ngajarin, kalau kita punya masalah terlalu sempit, tangan kanan taruh di dada kita. Boleh semua kita saya begini. Ya, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra idza faragta fansab wa ila rabbika. Kita amalin. Kadang terasa gitu Ustaz. Kan kita kadang kalau nyesek gitu ya, belum menerima sebuah berita, aduh gimana gitu ya Allah subhanahu lapangan ada Allah baca tuh doa, baca surat Asy-Syarah kan alam nashrah laka sadrak. Ujung ayatnya fa inna ma'al usri, setiap kesulitan insya Allah akan datang kemudahan, dan sesungguhnya dalam setiap kesulitan akan datang kemudahan. Jadi sikap yang pertama, terimalah keputusan dan berita apapun dengan sikap lapang dada. Kadang-kadang yang bikin kita kan gitu, dada sempit ya. Iya. Kita tuh kadang-kadang kalau punya masalah pengen ngomong ya enggak? Daripada ngomong yang kotor, ya enggak nih? Baca tuh ayat Allah, ini dikumpul keluarga ingin membicarakan warisan, ya enggak nih? Kan kadang bicara warisan masalahnya pelik, ya enggak? Yang ini maunya begini, yang ini begini, bilang buka sebagai MC. Saudaraku sekalian, mari kita awali pertemuan kita dengan baca surat Al-Nasr supaya Allah lapangkan dada kita, supaya semua bisa menerima keputusan. Ya enggak nih? Kan kadang-kadang orang nggak siap, ya enggak? Wah, jadi untuk memberikan itu kelapangan dada, karena
yang namanya solusi pasti tidak bisa menyenangkan semua orang, betul nggak? Ya kan? Supaya semuanya senang, kata Imam Syafi'i, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Membuat semua orang senang itu susah. Tujuan yang tidak mungkin kamu capai. Kalau keredoan Allah bisa kita kejar. Keredoan manusia, ya apapun yang kita lakukan kadang-kadang ada aja nggak setuju, ya nggak nih? Seperti cerita orang Arab tuh, bapak sama anak naik keledai. Ini cerita. Bapak naik keledai, bapaknya naik keledai, anaknya nuntun. Apa kata orang, ya Allah bapak tega banget, anaknya nuntun. Kata bapak, udah nak, ayah turun nak, kamu yang naik, anaknya naik, bapaknya nuntun. Apa kata orang? Anak nggak tahu adab banget. Masa bapak yang jalan dia naik? Ya naik berdua sini berdua. Orang ngomongin, bapak mana tega banget, kalau yang kecil naikin berdua. Nah udah ya, jangan naikinnya, kita ini aja, kita tuntun. Orang ngomong lagi, bapak mana keluar banget, udah nggak ditaikin. Udah kita digotong aja. Bodoh amat ya, orang mau ngomong apaan gitu. Jadi kadang-kadang kalau nurutin omongan orang repot ya nih, repot, ya nggak? Apapun yang kita lakukan, ada aja orang yang komen. Ya nggak gitu. Jadi yang sudah baik buat kita, bismillahirrahmanirrahim jalankan. Seperti kita di Istiqlal, saya yakin ngurus rapat begini. Ya namanya orang komen, ada nggak nih? Dari awal siang-siang makan asinan dari lain apa? Dingin lagi Pak ya. Dingin apa kayak asinan? Yang bikin asinan begadang 3 hari. Itu gampang bikin asinan. Tapi tadi enak semua, nggak ada yang komen ya kan? Nggak ada yang komen. Cuma empingnya dikit di soto, empingnya tambahin emping kan emping. Emping cuma 3 di soto tadi. Maksud saya, apapun yang kita lakukan, ada nggak orang komen? Ada. Kalau semua omongan kita turutin, repot nggak nih? Tadi emping cuma 3, amen 5. Emping banyak amat, ini 5. 2 juga cukup, ya nggak salah lagi kayak itu. Yang penting panitia rapat, ya kan nih? Itu nentuin emping berapa, rapat emping tuh. Kan rapat ini ibu, ini satu empingnya berapa ya? Survei. Kira-kira dengan ukuran mangkok kecil gitu berapa tuh empingnya? Jadi membuat semua orang setuju dengan yang kita lakukan susah, nggak mungkin. Kalau keredoan Allah bisa kita kejar. Kata Imam Syafi'i, yang penting udah dirapatin, didiskusikan, musyawarah, ketok palu, apa yang kerjain udah eksekusi. Ya, kecuali kita nggak rapat, udah nggak tuh, rapat dulu gini. Karena dan terimalah semua dengan lapang dada. Jadi kalau kita nggak sempit, aduh harus begini, harus masya Allah, ada lapangan dada kita. Ini terapi ya, ya boleh percaya boleh nggak, ya kan boleh nggak kita jampi dengan Quran? Boleh. Dan Quran kita baca, kecuali ibu baca bol gambal. Bol FND. Tapi nggak boleh. Tapi baca Quran boleh nggak? Ayo orang lagi ngurut baca selawat, banyak lagi ngurut nih. Allahumma sholli ala sayyidina. Boleh, yang penting dibaca jelas. Kecuali dibaca nggak jelas, jampi-jampinya. Makan gitu, baru nggak boleh. Baik, sambung. Jadi yang pertama yang diminta Nabi Musa adalah lapang dada, dada yang lapang. Rabbi syrahli sadri, lapang dada. Yang kedua yang diminta Nabi Musa alaihissalam, ceramah jangan lama-lama, takut kopi kulit dan gambarnya. Jadi yang kedua yang diminta Nabi Musa, wa yassirli, mudahkanlah urusanku. Jadi ketika punya tugas yang berat, minta kepada Allah agar diberikan kemudahan. Gimana caranya? Yang pertama doa. Ustadz, apa doa agar diberikan kemudahan? Dia doa ini, wa yassirli amri, wa yassirli, punya tugas ya Allah, mudahkan urusan. Atau doa yang sering kita dibaca nih. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla
sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali yang Engkau bikin mudah. Dengan izin-Mu ya Allah, segala yang sulit berubah jadi mudah. Mungkin nggak kita segera membangun masjid di belakang? Mungkin. Minta sama Allah berikan kemudahan. Kita ya Allah, kami punya niat baik, ingin bikin masjid ini yang mungkin lebih memadai segala macam. Minta sama Allah. Ini kan doa Allah la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta. Allah, tidak ada yang kemudahan kecuali Engkau yang bikin mudah ya Allah. Dengan izin-Mu segala yang susah bisa berubah jadi mudah. Minta maaf. Kadang-kadang atau tadi ibu lagi melahirkan susah atau gampang Bu? Susah. Kok jadi gampang melahirkan? Allah yang bikin mudah. Min ayyi syai'in khalaqah. Min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma sabila yassara. Itu ayat artinya min ayyi syai'in khalaqah, dari apakah manusia diciptakan? Min nutfatin khalaqahu faqaddara, manusia diciptakan dari air mani. Kemudian Allah tentukan sebulan, 2 bulan, 4 bulan ada ruhnya, ya enggak tuh? Kemudian 5 bulan, singkat cerita 9 bulan. Udah 9 bulan siap apa ini? Siap keluar. Allah katakan tsumma sabila yassar, dan jalan keluar itu bayi dari perut ibunya yassarahu, kami mudahkan. Bayangkan, ada nggak bayi 3 kilo? Ada nggak bayi 4 kilo? Ada. Terus Samson anak Betawi 6 kilo. Itu Benyamin itu pas lahir bultek yang rumbuh. Kalau Samson anak Betawi itu ya. Kok bisa keluar tuh bayi kan gede? Tsumma sabila yassar, itu artinya dan jalan keluar itu bayi kami mudahkan. Aslinya susah. Di YouTube tuh banyak film-film video tentang bayi-bayi, namanya binatang melahirkan, jerapah melahirkan. Pernah nggak nonton di YouTube? Ada tuh jerapah, kakinya panjang ya 2 meter, lehernya juga banyak. Bayangkan jerapah beranak gimana tuh? Ya, udah itu jerapah beranak nggak ada bidannya sendirian ya. Jerapah bini 2 meter, gimana tuh? Tonton ada di YouTube tuh untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Gajah beranak, ada nggak? Ada film di YouTube tuh. Ya kan? Kuda Nil melahirkan, ada videonya. Bayangkan kuda Nil gede, gimana tuh bayi bisa keluar? Kenapa tuh binatang nggak tahu tuh bayi bisa keluar tuh? Tsumma sabila yassar, jalan keluar itu baik dimudahkan. Gitu. Kalau kita pikirin gimana ya? Ya, susah ya. Kok bisa keluar deh? Gitu. Karena Allah yang bikin mudah. Ya kan? Kayak ibu zaman dulu kan, ada tuh orang seperti tetangga di daerah di Kemang tuh di Bangkarai, ada ibu mau anaknya 18, banyak banget ya, di Batum nih, keluar anaknya, udah lancar, bersih, coy, keluar. Kok bisa keluar ya? Gitu tuh gampang. Maka kalau dia hamil, ya muyassiru yassir, ya musahhilu sahir. Yang muyassir Allah tuh muyassir, yang memudahkan. Allah juga musahhir, yang mau menggampangkan. Doa ya muyassir. Kalau di jalan nih kita punya janji Allah semacam lagi keburuan ya Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Saya sangat pribadi ngamalin itu kalau nggak ada masalah di bandara, di mana, di imigrasi, bacaan itu nggak baca. Kan doa silahul mukmin, doa senjatanya orang yang beriman, betul loh. Senjata yang diabaikan itu doa penting. Ya. Tapi kita melakukan segala usaha, tapi doa penting dari jalan ini. Ibu-ibu bikin kue, mau gimana ya? Baca doa, cuma udah dari empuk ngomong. Kalau di masyarakat Betawi itu nggak tape uli. Kalau bikin tape nggak boleh ngomong. Nggak jadi ngomong mulu jadi. Lu kapan jadinya ngomong mulu? Nah, jadi gimana caranya agar diberikan doa?
Nabi Musa kan wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku ya Allah. Yang namanya orang urusan katanya ya yassirli amri. Itu yang lain yang ini. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu. Kita doa banyak tuh doa yang lain, doa agar berikan kemudahan ya musahil ya yassir. Cara yang kedua agar diberikan kemudahan, caranya mudahkan urusan orang, nanti urusan kita akan dimudahkan Allah. Nabi yang bilang man yassara ala muhsinin yassarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang suka memudahkan urusan saudaranya, urusan dia akan dimudahkan. Berarti lawannya yang suka nyusahin orang, susah juga urusan. Bapak-bapak sebagai suami jangan suka nyusahin istrinya. Amin ya Allah. Suami saya Pak Ustaz kalau makan susah banget Ustaz. Bisa berhenti. Nah, gara-gara sering nonton acara Master Chef tuh di TV. Dia mesti tingkat kematangan nasi diukur Ustaz. 70% repot banget Ustaz. Nasi lembek dia mau makan, keras dikit mau makan, repot Ustaz. Ada ibu lain cerita kalau suami saya gampang, kalau suami saya Ustaz lembek dia makan, keras dia makan. Kadang-kadang masih beras dimakan kan suami. Ibu suaminya ayam bu. Itu ada orang yang gampang Ustaz. Para istri mudahkan urusan ya suaminya. Kita mudahkan urusan. Orang bilang hidup udah susah jangan dibikin susah, mudahkan semua orang. Kenapa sih orang mesti di karantina 14 hari? Mudahin. Jadi mudahkan urusan orang, mudahkan. Tentu dalam koridor, ya nih, bukan digampang-gampangin ya. Tapi dalam koridor kalau memang bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Ya, urusan beragam aplikasi, ya nih. Bisnis itu memudahkan. Orang senang kalau kita bisnis prinsipnya memudahkan. Memudahkan urusan. Siapapun kita jadi ustadz. Jadi ustadz jangan usah nyamar, ceramah jangan lama-lama. Ya. Sholat khotbah Jumat. Kadang-kadang ada nggak yang kelamaan tuh? Di tanah air itu ada khotbah hadirin sidang Jumat rahimahullah. Khotbah kita judulnya 30 sifat seorang muslim. Kan kelamaan ya kan? Yang mana tuh? Tidur melek. Yang ke-7 tidur lagi. Pasti melek. Yang ke-12 pernah. Jamaah kode amin, 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 amin. Kan amin terus sama amin ledek lainnya tuh. Amin, amin. Siapapun kita jangan usahain orang. Ya, siapa jadi ustaz, jadi imam yang lama-lama. Ada imam sujud lama banget, sujud. Kita bangun belum? Belum lagi. Tidur, ya tidur imam. Ya. Siapapun kita lah, ibu sebagai kita nih. Jadi mertua jangan usahain menantunya. Ya enggak? Jadi orang tua semoga kita jadi orang tidak menyusahkan kita. Ya enggak? Iya. Dan anak kita juga jadi anak jangan nyusahin orang tuanya. Jadi suami ini pulang kerja. Ada suami nyuruh istriku. Bener. Makok. Saya sama istri kapirin digotong mas. Kamu ngambek deh, ngambek bukan capek mas, capek. Terus tidak cinta lagi padaku. Bukan cinta, mas capek mas, capek. Nih, jangan usahain. Kata Sayyidina Umar, la yakun hubbuka talafan, janganlah cintamu menyusahkan. Kalau cinta jangan usahain, minta jemput mulu, minta telepon mulu, jangan. Cinta tuh jangan menyusahkan. Katakan tak oleh-oleh mulu, mas tak pulang kerja beliin aku ini ya, nah, jangan. Mas tolong, ini cinta tuh harus memudahkan. Amin. Dari amin masalah di rumah. Istri saya taat, ya Allah taat. Dia kalau belanja nawar 3 banget kan. Ada tuh kan berapa nih baju 100.000, 15 ya kan. Wah. Suami malu, suami dengerin apa? Karena suami ikut mobil aja, aku malas semua. Ibu ketahui suami malu bu, udah 3 banget. Kadang-kadang, nggak tahu di Amerika nggak nawar ini. Di Amerika nawar, di Amerika nawar ya. Nawar 3 baca cepet jadi 15 kan jauh banget tuh. Yang dagang nangis sampai. Mudahkan urusan orang, jangan suka mempersulit. Ya, mudahkan. Kalau kita suka memudahkan,
insya Allah urusan kita juga mudah. Sebaik-baik perempuan yang maharnya mudah, bukan murah ya, mudah. Kan kalau murah mah tergantung. Kalau mau calon suami orang kaya kan nggak apa-apa, yang penting gampang gitu. Nih saya mau maharnya kumis macan. Wah, dari mana kamu nggak mau masuk umur ke binatang, mendak-mendak kunting, kan mati tahun nyawa. Mungkin sih murah ya, cuman kan susah gitu. Gitu. Nah orang sekarang tuh nikah macam-macam maharnya ya nggak? Tuh orang sekarang maunya koin zaman dahulu. Di mana nyarinya tuh? Ngorek-ngorek di taman ratusan. Pokoknya prinsipnya memudahkan. Siapa orang yang suka memudahkan, maka dia akan dimudahkan. Memudahkan, dimudahkan. Maka mudah-mudahan kita ini masjid Istiqlal kan memudahkan ya Pak. Yang begini. Itu orang Betawi itu kalau dagang dia memudahkan. Orang beli satu dikasih, orang beli dua, orang lewat dikasih, orang lewat dikasih. Masa nggak dikasih orang lewat, masa nggak dikasih. Orang lewat orang bisa dikasih. Orang beli satu dikasih nggak? Kasih. Beli dua, orang lewat dikasih. Kasih lewat. Nah jadi yang kedua mudahkan urusan orang gitu. Agar Allah berikan kemudahan. Karena orang tinggal di negaranya namanya kok bapak ya saya suka memudahkan urusan orang Ustaz kalau tidak kemudahan gitu. Ada orang suka mempersulit, ada nggak tuh? Ntar susah juga hidupnya. Gitu. Ada orang nggak mau kondangan, cuman gara-gara namanya salah dikit. Nggak apa-apa, nama situ Andi, pakai Y, Andi ini Andi gitu. Situ Andi pakai Y, Ustaznya Andi pakai I, bukan saya Ustaz. Saya Andi. Repot banget cuma beda dikit doang. Nggak kondangan Pak Haji. Saya tuh udah haji Ustaz, tuh dia nggak ada haknya Ustaz. Saya haji 2 kali, kalau 2 kali haknya nggak? Kalau 3 kali, haji gitu. Gue malas kondangan. Nih ngapain ya nggak? Karena itu mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan nama dan tulang. Udah gampangin aja gitu. Kan kadang orang nggak kenal nama kita ya nggak tuh? Kepada orang pas Ustaz sama ini, Ustaz yang mau nikahin anak, Ustaz ini undangan Ustaz. Masih banyak kepada dia ya Ustaz sehari ini. Ustaz hari ini. Itu kepesonanya nggak? Kalau seorang baik udah undangan aja dah, ngapain dipersulit ya nggak? Ngapain dipersulit gitu? Saya yakin di negara ini juga selama kita dalam koridor ya kan dipermudah gitu. Kalau kita nakal segala macam dipermudah gitu, permudah. Jadi yang pertama Rabbi Syrah li. Jadi cara yang pertama lapang dada itu. Yang kedua mudahkan urusan. Minta kemudian pertama agar mudah doa. Yang kedua agar mudahkan urusan. Yang ketiga agar mendapatkan kemudahan sedekah. Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang a'ta wattaqa memberi bersedekah, wattaqa bertakwa, wa saddaqa bil husna dia percaya dengan balasan surga nanti. Kata Allah fasanuyassiruhu lil yusra maka kelak akan kami siapkan bagi jalan yang mudah. Buat siapa nih? Berbagi. Maka orang tua lu ngajarin kalau punya hajat sedekah. Ingat supaya urusan kita lancar. Ada sedekah harian. Ingat ada rezeki kita sedekah ke dakwah Islam, Istiqlal untuk pengembangan Islam berbeda gitu kan. Ada sedekah. Sekarang gampang sedekah misalnya tinggal pencet banget dari tap banget ya. Sedekah ada orang bantuin gitu. Tapi sebaliknya wa amman bakhila wastaghna adapun orang yang bakhil apa bakhil tadi pelit tidak mau berbagi wastaghna sombong wa kadzdzaba bil husna mendustakan hari dia nggak percaya balasan surga kata Allah yang pelit-pelit nih fasan yassiruhu lil usra kelak akan kami siapkan baginya jalan yang suka. Tapi yang tadi yang akto yang berbagi diberikan jalan yang mudah. Yang pelit kasih jalannya kita mau gampang atau mau susah? Gampang. Mau mudah, mau gampang, sedekah. Ya, tolongin orang. Ya, saudara, keluarga. Sedekah yang paling bagus di antaranya
yang diberikan kepada orang terdekat dengan kita. Ustaz, adik saya susah, boleh nggak saya kasih? Boleh. Zakat kita boleh kita berikan kepada orang yang bukan tanggungan kita. Istri tanggungan suami bukan? Maka nggak boleh zakat istri, nggak boleh. Anak tanggungan orang tua bukan? Maka zakat nggak boleh buat anak. Orang tua tanggungan anak bukan? Maka zakat nggak boleh buat orang tua. Tapi kalau saudara, saya punya adik, apakah dia tanggungan saya? Bukan secara hukum. Maka kakak boleh zakat kepada adiknya kalau dia susah, walaupun nggak bisa diucapkan. Ini adikku perlu susahnya lo. Ini zakat ya, zakatnya. Zakat. Dia sedih mau usah bilang dah, hasilnya ini ada amplop mau pulang nih. Pas buka kosong. Gue gak bilang duit, lalu aja ngeyel. Ini kan gue bilang amplop nih, ada amplop mau pulang kan gitu. Gue bilang duit, gue gak bilang, lalu aja ngeyel. Kata ada hancur kalau menurut. Suami tanggungan istri bukan? Bukan, maka istri boleh zakat buat suaminya. Mungkin istrinya punya usaha mengalami kemajuan, suaminya lagi nganggur. Kan sekarang mungkin gara-gara COVID suaminya pemutusan hubungan kerja, PHK ya nggak tuh? Nganggur, istrinya usaha mengalami kemajuan. Istri pedagang pinggir jalan, karena maju kemajuan udah mulai kemajuan. Udah selangkah lebih maju gitu. Boleh nggak istrinya zakat buat suami? Boleh, walaupun nggak bilang-bilang. Ini mas ada amplop pakai deh. Enggak ada bilang amplop kan. Itu kacau ya itu. Dan, gitu. Tapi kalau suami nggak boleh buat istri karena istri tanggungan. Kalau suami bukan tanggungan, gitu. Walaupun harus bilang, ini mas zakat ya mas buat kamu. Nangis suaminya. Ini mas pakai aja lagi itu nggak apa-apa. Kasih. Pokoknya boleh diberikan kepada orang yang bukan tanggungan kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita. Ini kalau mudahkan urusan ada hajat, ya nih, ada keperluan sedekah. Mudah-mudahan dengan sedekah itu karena Allah ya. Dan minta Allah di Allah mudah-mudahan ada orang yang membutuhkan pertolongan. Mudah-mudahan mudahkan urusan itu. Gitu. Kemudian bagus sekalian, yang ketiga tadi kan Musa minta Rabbi Shrahli, yang kedua Rabbi Yassirli, mudahkan. Yang ketiga nih minta Musa, wahlul uqdatam min lisani yafqahu. Ya Allah, hilangkanlah kekakuan di lisanku agar dia paham omonganku. Sikap saat menghadapi tugas yang berat adalah milikilah kemampuan berkomunikasi yang baik. Gitu, humble, ya kan? Kadang-kadang masalah kita di masjid ada orang konflik, masalah komunikasi aja gitu, komunikasi yang nggak sehat ya, ada masalah kita harus ngomong, misalnya nggak pernah ketemu, ya, kayak kuping nih, dia kemari, kan kuping nggak pernah ketemu nih kuping nih, dia maju dia mundur, jangan kayak kupingnya, ya, jadi dia kayak tangan, jangan begini kan, kayak berdamai, gitu. Jadi masalah kita seringnya adalah masalah komunikasi. Maka ada yang bilang zaman sekarang komunikasi hal yang penting ya, pandai berkomunikasi, menyenangkan orang lain, ya. Jadi sesuatu yang bagus juga kalau caranya nggak bagus orang nggak terima. Pak mau durian pak, ini pak tangkap pak, tangkap. Durian juga harus ditangkap, sundul ya pak. Ini walaupun dikasih durian mahal, tapi kalau disuruh sundul pun orang dia rusak. Walaupun cuma apa namanya, mohon maaf mungkin walaupun sini singkong mahal ya, singkong yang katanya murah, kalau dihadirkan dengan cara yang mewah jadi mahal ya. Bagaimana mengemas dan mengkomunikasikan dengan baik. Problem dakwah kita adalah problem komunikasi. Bagaimana bisa menyampaikan, doakan saya semoga saya pulang ke tanah air, saya pengen belajar tuh ya, belajar bahasa Inggris yang lancar ya, tahun depan semoga diulang lagi, amin. Jadi problem kita problem komunikasi gitu. Jadi kadang orang salah paham maksud kita gitu. Nah, padahal apapun politikus, dalam dunia bisnis, dalam bidang apapun tuh kemampuan berkomunikasi. Nih,
Karena orang cuman apa namanya salah ngerti, salah paham saya pada dalam komunikasi. Batu tuh bahasa Arabnya hajar aswad ya, batu. Ada Indonesia, ini driver di Saudi, ada batu gede, kata orang Arab, hajar, apa namanya? Masuk ke Arab ada batu, supir baru, hajar, maksudnya ada batu di depan. Dia baru datang ke supir bekerja, hajar aja. Hancur tuh mobil, dipulangin di Indonesia. Baru kerja sehari. Jadi banyak masalah kita, masalah komunikasi yang lancar. Maka Nabi Musa tuh dia punya problem komunikasi. Nah itu adalah cerita orang Indonesia dalam Betawi ke Amerika. Dia masuk Inggris. Dia lihat di Amerika hari pertama adalah kawinan. Dia ada apaan tuh? Kata orang Amerika, I don't know. Hari kedua udah meninggal. Ada apa tuh? I don't know. Bilang kesian banget, I don't know. Baru kemarin nikah sekarang meninggal. Kesian banget, I don't know. Baru kemarin I don't know. Sekarang I don't know udah meninggal. Orang Amerika tadi berarti nggak ngaku udah tahu. I don't know. Ya Allah, I don't know sian banget. Baru kemarin dia nikah sekarang meninggal, I don't know. Apa tadi? Nabi Musa tuh katanya waktu kecil, dia kan dilatihkan Fir'aun bermimpi akan ada seorang anak yang lahirnya akan menghancurkan kekuasaannya. Tapi dia buat kebijakan kan, semua baik dibunuh. Gila ketemu Musa di sungai, malah diapain? Diangkat. Singkat cerita, ini lama-lama Fir'aun curiga, bukan anak cerita tuh katanya dalam riwayat. Soalnya kan Fir'aun nyebutnya kepang tuh. Fir'aun nyebutnya. Apa Musa tarik gitu. Kata Fir'aun, songong nih anak gak sopan gitu. Jangan-jangan dia nih anaknya. Kata istrinya, bukan bang, dia kagak ngerti, masih kecil nih anak. Oke dites, kasih dulu makanan satu piring, bara api sepiring. Kalau dia udah ngerti pasti ngambil makanan. Allah takdirkan Musa ngambil apaan? Bara api sehingga dimakan lidahnya jadi cacat, cadel. Maka Musa tidak punya kemampuan berkomunikasi, ngomongnya nggak jelas. Entar dia pernah mengajar Harun. Harun itu kata Musa, afsahu. Harun lebih fasih dibandingkan saya. Ada yang mengatakan demikian. Intinya Musa punya problem komunikasi. Maka tadi minta Harun sebagai juru bicaranya gitu. Jadi kadang-kadang komunikasi kan penting. Dia bilang wahlul uqdatam min lisani yafqahu, agar dia paham omonganku, hilangkan kekakuan di lisanku agar dia paham omonganku. Nah, saya pada cerita dong orang salah komunikasi. Gini, saya pernah ada ustaz dapat undangan yang teks gitu kan, yang teks ustaz dari seorang ibu. Ustaz, bisakah mengisi hati ini? Gitu. Maaf ya, saya bicara sama istri saya gitu. Sekarang juga Pak Ustaz, emang nggak tunggu sebentar. Maaf Ustaz, hari ini Ustaz bukan dia mengisi hari ini dia. Nulis hati ini nulis bersama. Ustaz baper. GR. Misalnya Ustaz mengisi hati ini. Saya mohon izin ya istri saya kan. Sekarang Ustaz sekarang juga lu nggak bisa nunggu besok neng. Maaf Ustaz salah nulis hari ini Ustaz. Nah ini nulis itu bahaya juga tuh buat hati komunikasi. Saya kadang kalau ngajar di tanah air suka bikin buku fotokopian ya. Satu hari fotokopian itu ada sisanya. Ibu-ibu kirim saya. Ustaz tadi sisa fotokopian saya bawa pulang ya. Sayang. Kayak gue tuh sayang gitu. Cuma sayang agak kecil gitu. Ustaz saya bawa pulang ya. Sayang. Saya bilang iya sayang. Iya sayang. Maaf Ustaz saya iya neng sayang. Kacau banget dia. Kan orang sekarang nulis sayang sekali itu pakai judulnya enggak? Dua kecil dan petik berikutnya dia. Terus saya baca, kok sayang? Iya bu sayang. Ustaz sayang iya bu sayang. Kacau dari dunia persilakan. Jadi kadang masalah kita masalah komunikasi ya, komunikasi itu. Maka Nabi Musa bilang,
hilangkan kekakuan di lisanku agar mereka paham omonganku. Jadi kalau kita punya tugas berat tuh kemampuan berkomunikasi. Kadang orang mau beli produk kita, ya nggak, karena salesnya kan pintar, ya nggak? Atau orang mau kasih donasi karena ngomongnya juga pintar gitu. Kemampuan berkomunikasi. Ini juga harus kita asah ke anak-anak kita kan, mereka dalam bidang apapun, gitu, dalam bidang politik segala macam. Ada orang tuh kalau contohnya nih, dulu ada almarhum ya di Indonesia, tapi suka juga makanan tuh, maknyus. Pak Bondan Winarno, almarhum ya, udah meninggal dia. Pak Bondan, dia punya kemampuan berkomunikasi. Dia kalau nyobain makanan nih, dia makan kita ngiler. Enak banget nih, sopnya mantul banget nih. Soto Betawi ini empingnya 3, mantap banget. Itu dia mau kita ngiler tuh. Dia punya kemampuan. Ya tuh, dia kalau cerita makanan, ada ustadz cerita tentang Nabi Muhammad, dia cerita kita nangis nih, ada nggak? Tidak. Kemarin tuh muktamar ada Pak Taufik Ismail ya, beliau tampil di muktamar kan. Pak Taufik kan penyair, dia tuh kalau bikin syair tuh ada sajadah panjang terbentangnya nggak tuh. Dia kalau syair tuh enak tuh, ya nggak? Maksudnya emang dia pintar tuh, pakarnya. Termasuk juga komunikasi, atau kalau kalian berkomunikasi nih, orang yang nggak pengen beli jadi beli, ya nggak tuh? Kemampuan ngejual gitu. Ini juga problem kita kan, anak-anak perlu dilatih megang mikrofon nih kan. Orang kalau belum megang mic nih goyang ya. Ini orang belum megang gini karena mikir nih orang goyang. Di rumah beliin mic buat anak-anak biar dia belajar megang mic, dia belajar tampil ya. Kan orang Indonesia katanya kalau saya juga dari orang Indonesia, orang kita kurang pede doang gitu katanya dibandingin orang India. Orang India tuh katanya ngomong aja dia ngomong dia. Betul nggak? Betul nggak? Kata tuh dia sangat memiliki confident gitu. Kenapa? Sebab katanya kita tuh kalau di forum internasional negosiasi itu kurang ada tuh kemampuan gitu. Maka bagus anaknya lahir di sini kan mereka berkomunikasi like orang Amerika, jadi mereka lebih percaya diri. Mungkin itu anak beli mikrofon lah di rumah. Biar dia belajar ngomong kan mesti berani gitu, belajar ngomong, kemampuan berkomunikasi. Nah, Musa bilang wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Kemarin saya dengan Pak Eka ke Masjid Tauhid ya. Sempat saya mereka ternyata dakwah saya orang Amerika asli di bawah ini maksudnya. Dakwah itu yang bagus dengan bahasa kaumnya ayat ini. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi. Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Pengertian bahasa di sini tidak hanya bahasa verbal, tapi budaya, kebiasaan. Berdakwah di Amerika dengan cara pendekatan orang Amerika gitu mungkin. Maksudnya kan orang beda-beda dia kan. Ada orang mungkin orang Somalia begini, orang Saudi begini, orang Indonesia katanya ramah ya. Orang Indonesia kan gampang akrab orang kita tuh. Orang Indonesia ketemu sekali kenalan, ketemu kedua minjem duit. Itu orang Indonesia. Baru kenalan, langsung lagi Pak ada duit tak cepet. Temen lama baru kenal tadi gua, belum minjem duit aja tuh orang. Enggak, orang kita tuh gampang akrab gitu, mudah akrab. Bisa jadi modal juga sih. Kan tuh katanya orang Eropa, orang Amerika kan buat akrab susah tuh kan. Kalau kita kan kenal itu udah my friend, he's my friend. Kita kan ketemu di apotek nih, ada teman saya tuh. Teman satu apotek itu yang pernah gitu. Kadang orang kita tuh gampang akrab, mudah gitu kan. Tapi tadi soto enak banget soto Betawi, masih ngomong ya. Ini dia gini, siapa sih yang ngomong itu soto tadi soto belum. Nah, aku untuk memakan kalian malamnya. Jadi ayat ini mengatakan dakwah itu sebaiknya dengan bahasa kaum. Jadi memahami karakter, budaya, pendekatan gitu. Jadi perlu juga dibahas, pengertian bahasa di sini tidak hanya bahasa, tentu juga bahasa yang digunakan ya. Bahasa itu bahasa kebudayaan segala macam, orang sini begini, orang itu gitu. Contoh di Saudi Arabia, kan orang Indonesia sopan, kalau jalan begini ya. Orang Arab sakit salaman pergi. Kita jalan begini nih. Ada guru saya cerita mengenai biji.
Ini terlepas apakah pakai peci itu budaya atau agama nih, karena semua agama juga pakai penutup kepala kan. Ini begini nih. Tapi kalau kita tidur, peci dibuka gitu. Kalau tidur jangan begini peci, begini. Kenapa begini? Supaya rahmat Allah turun. Ada cerita jamaah Indonesia lagi sembahyang, rukuk atau pecinya belum di bawah. Dia begitu tahiyat, banyak duit di sini. Disangkanya gitu. Orang lewat ngasih 5 real, nah boleh juga nih. Nggak sengaja ngasih duit. Apa itu? Jadi problem kita adalah komunikasi. Maka kan orang tuh diajarin tuh bagaimana cara pendekatannya tuh. Gini kalau ngomong begini, kalau ngomong begini, kalau ngomong begini, intinya komunikasi. Ummul Mukminin Aisyah, istri Nabi, bercerita Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam kana kalamu Rasulillahi kalaman faslan yafhamuhu kullaman yasma'u. Nabi Muhammad kalau bicara tuh ada kelas-kelasnya, ada titik komanya gitu. Kan faslun tuh kelas artinya. Artinya ada titiknya, ada jelas gitu. Semua yang mendengar paham omongan beliau. Gitu. Karena Nabi Muhammad tuh kalau bicara tidak panjang-panjang. Khairul kalami ma qalla wa dal. Sebaik-baik omongan yang sedikit tapi jadi dalil. Daripada omong panjang-panjang orang nggak ngerti gitu apa. Jadi katanya orang yang cerdas adalah orang yang bisa meringkas satu materi secara singkat. Tantangan hari ini adalah tantangan dakwah, bagaimana kita bisa membuat konten dakwah menjadi konten virtual. Bagaimana 1 menit orang nonton video dan orang nonton ilmu. Di Instagram 1 menit, TikTok 30 detik. Betul ya? Bagaimana kita bisa menyampaikan pesan dakwah hanya dalam waktu 30 detik. Dan pesan yang paling gampang dicerna, paling gampang diterima, pesan melalui handphone. Gak semua orang hadir ke masjid, betul nggak? Gak semua orang. Tapi kalau kita bikin konten dakwah yang singkat, Istiqlal nih, banyak anak-anak kita kan suruh bikin konten dakwah, ya pesan-pesan singkat, nggak usah 30 detik. Keutamaan sholat duha, apalah ya kan, hal-hal yang sederhana, 30 detik, gitu kan, itu tantangan. Bagaimana menyampaikan pesan-pesan. Karena sekarang pas setelah pandemi COVID-19 tantangan semua serba online sekarang kan, serba virtual termasuk pengajian gitu. Dan itu saya pikir juga membuka peluang gitu sekarang kan. Gini, sekarang semua orang bisa punya channel YouTube, semua orang bisa channel TV, ya kan? Semua orang bisa punya akun apapun. Maka apa itu? Konten is king gitu kan, yang berkuasa konten. Yang bersaing adalah konten. Bagaimana juga dakwah ini bisa menghadirkan konten dakwah secara virtual, pesan-pesan singkat gitu. Ya, jadi begitu orang buka handphone kan ada pesan agama. Ya sudah video 1 menit, 30 detik gitu. Karena orang katanya kalau udah 2 menit, 3 menit malas buka. Ya kan, orang mau waktu gitu, semua orang nggak tertarik, cuma sebentar gitu. Ya. Semakin singkat, ibu bikin konten bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus salam dong bu. Terus apaan sih ya? Salam dong. Orang bingung. Jangan nonton lagi gitu. Berikutnya lagi kata Aisyah dari Muhammad SAW, kalau beliau bicara Nabi sering mengulang-ulang. Kan kadang-kadang Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terulang berapa kali? 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri. Kenapa diulang? Pengulangan menunjukkan penting gitu. Jadi kadang-kadang pesan tuh 3 kali. Nabi kalau bicara kata Aisyah karena diulang 3 kali. Pernah Nabi ya Muaz gitu. Boleh kita pakai. Bapak nanya, ibu nanya bapak dari mana mas? Dari masjid. Dari masjid. Ngapain mas masjid? Ngaji. Kata isi pas sakit suara saya ini. Jadi kadang-kadang tuh peringatan penting. Kayak orang briefing safety kan, orang kerja dengan resiko tinggi. Tiap pagi briefing safety tuh. Yang safety kan sama itu juga ya, penting tuh.
Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kasih peringatan itu penting. Walaupun sama itu juga gitu. Diingatkan. Berikutnya ini yang pertama ini tentang kemampuan berkomunikasi. Ada ungkapan likul lima komin makol, setiap tempat ada bicaranya masing-masing. Ngomong dengan orang pedesaan begini, orang kota begini, dengan orang kantoran begini, dengan ini gitu ya. Ada gaya bicaranya. Kalau di Indonesia banyak tuh mahasiswa KKN, kuliah kerja nyata ke kampung-kampung ya. Pakai bahasa kampus, kagak ngerti ini di kampung. Dalam rangka era globalisasi ekonomi di mana minyak bisa meroket, di mana stabilitas dan ekonomi serta normalisasi, apaan aku nggak ngerti. Gitu. Jadi ngomong gampang-gampang aja dah. Gitu. Yang keempat yang diminta Nabi Musa adalah dia minta kawan dalam perjalanan. Waj'al li waziran min ahli, Allah aku minta wazir, teman. Jadi kalau kita punya tugas berat, kita perlu teman yang membantu, tim yang kuat dan solid. Sehebat apapun kita, Muhammad Salah tuh di Liverpool yang kemarin Mesir kalah Mesir tuh Piala Afrika dari Nigeria. Jadi sehebat apapun Ronaldo, dia main bola emang sendirian. Berapa orang main bola dia? 11 orang. Walaupun Lionel Messi canggih, ya tepatnya 11 orang. Jadi Nabi Musa tahu bahwa perjalanan ini perlu orang yang mendukung dia. Maka Musa minta kawan. Walaqad atayna Musa al-kitaba wa ja'alna ma'ahu akhahu Harun wa kata Allah, aku telah kirim Musa dengan kitab dan aku jadikan baginya Harun sebagai pembantunya. Jadi Nabi Harun jadi nabi dengan permintaan Nabi Musa. Dia menjadi partner Nabi Musa. Kenapa Musa milih Harun? Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan. Harun, saudaraku, dia lebih fasih dibanding aku. Kata Musa. Jadi yang namanya kawan tuh bisa menguatkan. Apa sih fungsi teman? Teman dalam perjalanan pertama menguatkan, dan teman harus disertakan dalam urusan kita nih. Mungkin ke pengurusan Istiqlal ya, ada pengurusnya ya. Ya. Jadi jangan sampai teman tidak dilibatkan. Karena kata Nabi Musa, wa ushdud bihi azri, agar dia Harun menguatkan aku, wa asyrikhu fi amri, dan bersamaku dalam urusanku. Jadi teman dalam perjalanan harus menguatkan. Teman dalam perjalanan harus disertakan, ya nggak tuh? Diajak ngomong gitu. Jangan sampai dia tim tapi nggak diajak ngomong, ya nggak? Nah, jadi Musa tuh bilang, ya Allah, ini Harun bersama dan menguatkan aku. Ini kayak suami sukses lantaran dukungan dari istrinya. Doa istri mustajab Bu. Doa itu. Kalau suami, Pak Ustadz, kok saya karir nggak naik ya? Tanya istri doanya apaan. Jangan-jangan istri berdoa, ya Allah suamiku cukup ya Allah. Aku tahu kelakuan yang cukup dah. Kalau dia naik dia makin ngaco, ya Allah cukup dah. Gitu. Maka nggak naik suami karir ini dengan doa istri. Pulang umroh tuh suami istri, suaminya doa dekat Ka'bah, istri mendoakan. Suami doa nangis kata si amin ya Allah, amin ya Allah, pulang umroh dan nikah lagi. Kok lagi kan kau yang amin dekat Ka'bah? Maka ibu kalau suami doa dari nikah lu jangan aja Bu. Kadang-kadang suami ya Allah amin. Ada istri amin. Doa nenek mustajab. Orang tua tuh doa orang tua. Cucu lahir, nenek doa nggak? Oh ya Allah, semoga cucuku hidupnya senang. Kemana-mana naik mobil, megang duit yang banyak. Jadi kan naik cucunya. Kemana-mana naik mobil, megang duit ya. Kemudian aja kok ini nenek gue ini doa terus spesifik doa. Kecil kabulin mau loh. Jadi apa yang diminta Musa? Teman. Sehebat apapun kita nggak mungkin sendirian. Maka insya Allah kita akan memakmurkan ini masjid ya. Ada presiden ini, ada Pak Eka, ada semua pengurus, tapi juga perlu penguatan tim yang kuat, dan yang namanya tim harus disertakan. Nabi Muhammad sering minta pendapat istri. Ya.
Jadi perempuan juga harus didengarkan gitu. Kan kadang suami, mas, menurut aku nggak usah ngomong Allah, nggak ngerti gitu. Ya perempuan juga perlu didengarkan suaranya. Kemudian yang terakhir, Musa dengan Harun, pasangan yang serasi nggak? Iya, tapi yang namanya pasangan serasi ada konflik. Musa pernah berantem sama Harun, ya kan? Begini ceritanya, wahai Harun, kata Musa, aku mau pergi. Ini tolong Bani Israel jagain nakalnya orang nih, ya. Sehingga Musa pergi, Bani Israel Harun jagain. Begitu Musa pergi, Bani Israel ngapain? Bikin patung anak sapi. Musa pulang. Kaget Musa, kok begini nih? Musa marah. Harun diapain? Ditarik rambutnya, ya kan? Wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajru ilaihi. Musa marah, dimegang lembaran-lembaran Musa kan dilemparin, Harun ditarik rambutnya. Marah Musa. Padahal Musa dan Harun serasinya. Yang namanya partner kadang-kadang ya, tapi ntar Musa minta maaf gitu. Jadi yang namanya orang kerja bareng kadang-kadang ada nggak konflik, ya kadang-kadang ya namanya orang kerja jangan baper biasa aja gitu. Ya namanya jadi capek nih, ini ya gini gitu. Kadang-kadang kita dalam tim kan kayak orang berumah tangga, ya kita ngurus masjid. Apa sih fungsinya teman? Fungsinya teman menguatkan, dan teman harus disertakan dalam urusan. Jangan sampai ada teman dalam tim tapi tidak merasa dilibatkan. Jadi kata Allah, ya Allah Harun ini sertakan dalam urusan. Yang kelima dan terakhir beneran, apakah modal saat menghadapi tugas yang berat? Minta pertolongan kepada Allah. Itu tadi ujung ayatnya kata Musa, innaka kunta bina basir, ya Allah, dan engkau selalu bersama kami dalam urusan kami. Jadi agar urusan jadi mudah, mintalah Allah bersama kita. Apapun kita lakukan, kita bilang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu Allahi la hawla wa la quwata illa billah. Ini urusan segala macam. Iya. Mulakan dengan Bismillah, sudahi dengan Alhamdulillah. Bisa nggak? Nggak bisa. Jadi ini ujung ayat kainu sabbihaka katsiran wa nalkuraka katsiran innaka kunta bina. Bahasa Allah, aku dengan Harun bertasbih yang banyak. Aku dengan Harun berzikir kepadamu. Ya Allah, kami berdua tahu engkau kunta bina basiran, engkau selalu bersama kami melihat, memperhatikan apa yang kami lakukan. Jadi ujung-ujungnya punya tugas yang berat apa ini? Milikilah kedekatan dengan Tuhan, dengan Allah SWT. Ya. Nabi Muhammad tuh di awal dakwah Islam, qiyamul lail tahajud hukumnya wajib karena jadi bekal gitu. Ya. Saya kemarin waktu uji tauhid itu ada satu kalimat yang saya foto, hadis Nabi saya bacakan. Dia masih tauhid dengan Pak Eka pergi. Ada satu dari mana Pak Eka misalnya? Nah, ada satu hadis Nabi bagus banget. Begini, ini hadis Nabi Rasulullah bunyinya, ya ma'syarul muslimin, syamiru fa innal amra jaddun, wa ta'ahabu fa innal rahila qaribun. Wahai orang yang beriman, bangunlah, mulai karena ini urusan yang serius, dan siap-siaplah karena perjalanan ini akan panjang. Jadi modal untuk kami dekat dengan Tuhan, yang mulai baca Quran, ya, karena tidak mungkin kita bisa mengemban tugas yang berat kecuali pertolongan Allah SWT. Jadi ini hadisnya, ya masyaallah Ustaz, syamiru fa innal amra, bangun, ayo bangun. Ini perkara bukan main-main. Kita punya niat pengen bangun masjid ya, soalnya ya. Ini bukan niat yang main-main, ya. Wa ta'ahabu, dan siap-siap. Fa innar rahila qaribun, karena kesempatan kita bertemu dengan Tuhan dikit lagi gitu, umur kita pendek. Ya, ini perkara yang serius, sementara umur kita nggak lama lagi. Nah, mudah-mudahan niat baik kita akan membangun masjid dimudahkan Allah SWT, dan juga dijadikan tempat ini tempat yang menyenangkan dan tidak hanya buat warga Indonesia di Houston ya, buat Islam di, dan semoga menjadi oase, menjadi tempat yang baik pengembangan dakwah Islam. Insyaallah. Amin.
Amin. Ya kan demikian kajian di sore hari ini. Tema kita sikap saat menghadapi tugas yang berat. Jadi sehebat apapun tugas yang kita emban, mudah-mudahan dengan persiapan tadi bisa kita wujudkan dengan baik. Demikian sengaja saya panjang-panjang takut kekenyangan ya. Selama 3 kali. Semoga yang sedikit ada manfaatnya dan mungkin silakan kita akan kembangkan, kita diskusikan kalau ingin didiskusikan. Sekian saya serahkan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas makalahnya Pak Ustadz Syaroni. Ibu-ibu, bapak-bapak, demikian tadi diberikan pemaparan atau haladah tentang sikap bagaimana dalam menghadapi tugas berat. Jadi kalau ada pertanyaan, barangkali saya buka untuk pertanyaan, untuk komentar, barangkali juga untuk mengembangkan diskusi dari yang Pak Ustadz berikan tadi. Barangkali 3 pertama saya berikan kepada ibu, sekarang kepada bapak-bapak lebih dahulu. Silakan Bapak. Jadi yang saya capture tadi ada 4 masalah utama. Yang pertama yakni mohonkan Allah agar memberikan kita hati yang lapang. Yang pertama, kemudian yang kedua itu memudahkan urusan orang sehingga urusan kita pun dipermudah. Kemudian yang ketiga, saya capture 5, terus saya ingat 4 kalau nggak salah. Yang ketiga itu kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, menyampaikan masalah sesuai dengan apa yang hadirin kita bisa mengerti. Dan yang keempat itu kalau saya tidak salah yakni memohon pertolongan kepada Allah agar urusan kita dipermudah. Saya missing 1, barangkali yang satu bisa diisi oleh bapak-bapak yang ingat. Betul, baiklah, punya tim yang saling mendukung. Bagaimana? Silakan bapak-bapak. Ibu-ibu, kami persilakan untuk pertanyaan atau komentarnya, silakan. Baik, barangkali bisa saya buka mungkin ya Pak Ustadz ya, kalau saya boleh minta izin. Tadi Bapak memberikan pemaparan tentang hadits Nabi Musa saat beliau masih kecil. Saya kok belum pernah dengar itu ya Pak ya. Kira-kira apakah itu Israiliyat atau Israiliyat Pak ya? Baik, selamat. Jadi begini, saya ada tutup buku judulnya Madrasatul Anbiya. Jadi madrasahnya para nabi. Di buku itu cerita mengenai setiap nabi punya pelajaran. Nah, di buku itu ada cerita mengenai Nabi Musa. Ya, di dalam kitab Al-Azkar, Imam Nawawi mengatakan untuk kan bagaimana apa hukumnya menggunakan hadis yang lemah, hadis dhaif. Beliau mengatakan hadis yang lemah boleh digunakan selama bukan masalah hukum. Kalau masalah hukum harus Al-Quran atau hadis yang sahih. Tapi kalau hadis yang dhaif boleh digunakan untuk keutamaan ibadah. Seperti barang siapa yang membaca Quran maka begini selama bukan hadis yang palsu ya. Gitu. Kan hadis itu lemah bukan karena teksnya, bukan karena kontennya, tapi karena urutan perawinya. Gitu. Yang kedua juga boleh digunakan di dalam masalah penyempurnaan sebuah cerita, termasuk riwayat Israiliyat. Rasulullah mengatakan kata Nabi, riwayat Israiliyat jangan kamu terima semuanya, jangan kamu tolak semuanya. Kan banyak riwayat yang disampaikan Bani Israil, termasuk cerita yang tadi saya sampaikan riwayat Israil. Maka atau ada kila yang mengatakan demikian. Nah itu kan hanya sekedar penyempurna sebuah cerita, tapi tidak bisa digunakan sebagai sumber hukum. Kalau sumber hukum harus Al-Quran atau hadis yang kuat gitu. Termasuk ketika orang berani mengharapkan ini haram. Aslinya segala sesuatu hukumnya halal. Kalau kita bilang haram harus ada dalil yang mengatakan haram. Kalau halal nggak sebagai dalil. Ustadz makan daging ayam, mana dalilnya? Neng, kalau yang halal nggak sebagai dalil. Karena aslinya semuanya halal, kecuali yang diharamkan. Maka yang haram mesti pakai dalil. Kenapa kita tidak makan daging babi? Karena ada dalilnya. Gitu. Tapi kalau kenapa kita makan daging kambing? Itu mah selama tidak dilarang berarti boleh.
Dan sebenarnya kebanyakan yang halal, kebanyakan yang haram. Banyak yang halal, yang diharamkan cuma disebutkan doang. Maka sebenarnya yang dikasih label itu yang haram sebenarnya. Karena asli semuanya halal sebenarnya. Yang dikasih label cukup karena di mall nih. Ini daerah sini yang non halal itu udah semuanya halal. Nah, jadi sebenarnya begitu nggak tahu karena alasan tertentu sekarang yang halal dikasih label halal. Gitu. Nah, jadi intinya bahwa selama bukan masalah hukum, hadis yang dhaif atau riwayat itu sudah boleh dipakai selama tidak itu tidak terlalu gitu. Apalagi hadis yang palsu atau riwayat Israel tapi yang terlalu gede, malaikat tingginya sekian ribu meter, Nabi Musa panjangnya sekian, dari mana sumbernya gitu? Kan orang dulu tuh gede-gede kan ya. Di Jeddah, Saudi Arabia ada orang Saudi menghindari monumen yang bentuknya manusia. Maka monumen Saudi itu bentuknya ada bola dunia, baru Jeddah bola dunia. Itu bentuk bola Nabi Adam gitu. Ada di Mekah sepeda gede, orang bilang sepeda Nabi Adam. Kalau pulang dari Mekah mau ke Jeddah itu ada pabrik, ada terowongan asap tuh. Itu rokok Nabi Adam namanya. Kalau ada. Jadi menurut saya kalau ada riwayat yang terlalu berlebihan, kita boleh melakukan kok apa iya begini, apa iya begitu. Dan kalau untuk kesempurnaan sebuah cerita, diperbolehkan. Begini, Quran itu jarang menyebutkan nama orang, nama kota, tanggal, tahun. Karena belajar sejarah itu tentu mengenal tahun penting, tapi yang penting adalah apa hikmah yang kita ambil. Dulu saat kita belajar sejarah zaman kita sekolah SD, kita cuma diajarkan menghafal tanggal-tanggal, bulan-bulannya, tanpa diajarin apa hikmah daripada peristiwa yang terjadi. Nah di Quran, ketika Allah bercerita sejarah lebih kepada apa hikmahnya gitu. Dan Quran jarang bicara mengenai kayak nama perempuan. Hampir nggak ada dalam Quran. Perempuan di Quran cuma Maryam doang. Padahal kontribusi perempuan besar nggak? Besar. Nabi Musa kan berapa perempuan tuh ibunya yang menyelamatkan, yang mengangkat dari sungai. Tapi ibunya cuma Ummi Musa. Siapa nama ibunya nggak ada. Riwayat Israiliyah mengatakan nama ibunya si Fulan. Siapakah nama istri Musa? Nggak ada. Nabi Muhammad siapa nama istrinya? Nggak ada di Quran. Yang ada cuma istrimu. Nabi Adam siapa istrinya? Ada di Quran? Nggak ada. Hanya disebutkan anta wa zaujukal jannah. Menurut saya gini. Pertama katanya perempuan memang bukan tonjol-tonjolin gitu. Yang kedua, cerita sejarah itu kadang lebih kepada apa hikmah yang kita ambil. Walaupun menghafal tanggal, tahun juga penting. Jadi kembali ke tadi bahwa riwayat Israiliyah boleh diambil selama tidak berlebihan. Tapi kalau riwayatnya berlebihan, ya kata ulama jangan diambil. Kira demikian lebih soal. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Bagaimana silakan para jemaah. Terima kasih. Pertanyaan ini bukan pertanyaan lebih ke komen atau lebih minta saran. Kan tadi di dalam salah satu pemaparan bahwa masalah komunikasi. Kalau kita di sini mungkin dalam ruangan ini saja kita bisa berkomunikasi karena kita hampir seumur atau lebih tua atau lebih kurang punya background yang sama. Tapi gap yang paling besar adalah kita dengan anak-anak dan generasi berikutnya. Ya, bahasa kita itu tidak sama. Katakan kita bisa bahasa Inggris, tapi bukan itu poinnya. Bahwa mengkomunikasikan sesuatu kepada generasi penerus yang kita maksud baik, mungkin mereka melihatnya itu cara berpikir orang Indonesia lah gitu. Kan di sini pasti dalam perjalanan Pak Ustadz banyak menemui masalah seperti ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin semua itu tidak sama-sama belajar. Katanya cara agar kita bisa berkomunikasi dengan anak, kita masuk dunia mereka. Katanya saya punya anak mau kasih SD, dia sering nonton Hatta Halilintar,
sering nonton itu lah. Saya kadang mau Wafa, kamu tau nggak? Atta Halilintar mau nikah sama anaknya apa namanya? Sama Aurel. Emang kamu tahu lah, gitu kan? Dia komen juga tuh di dia tahu juga banyak Atta menikah sama Aurel gitu kan. Contohnya gitu ya. Jadi saya kadang tebak-tebakan anak saya, nyamuk. Kamu tau nggak? Saya bilang tukang apa? Kalau dipanggil nengok ke belakang. Tukang apa ya? Bilang tukang pagar. Kan yang udah dengar pagar tuh. Pagar apaan di? Susah banget dia orang udah beda generasi saya gini. Jadi bukan mengajak mereka masuk dunia kita, tapi kita yang masuk ke dalam dunia mereka gitu katanya itu. Mungkin seperti anak yang lahir di sini besar di dunia mereka kan mungkin beda dengan beda dunia kita zaman dulu. Tapi kalau mereka kita ajak ke dunia kita kayak mati dia. Ya, tapi kalau kita berusaha masuk ke dunia mereka gitu. Dunia anak yang sekarang kan dunia ya supaya bisa ngobrol. Yang kedua tuh katanya agar orang mau terbuka, kita terbuka duluan. Kalau kita membuka diri, orang juga membuka diri. Seperti saya minta, Pak ini nomor telepon saya Pak, berapa nomor telepon Bapak gitu. Dibandingkan Pak, berapa nomor telepon Bapak? Ya, dia mungkin malas ngasih dibandingkan kita, ini nomor telepon saya, mana nomor Bapak gitu. Jadi katanya itu kalau kita mau membuka diri, maka anak juga bisa mau membuka diri. Ya karena sih komunikasi ya. Kita cerita, ya, saya nggak tahu anak di sini gimana. Pokoknya ya kalau saya sih pengalaman saya kan itu. Saya ngomong sama anak saya bukan dunia, saya mau dunia mereka. Kayak sekarang ini anak sekarang dia umumnya ya inilah namanya dunia media sosial. Jadi bagaimana kita bisa masuk dalam dunia mereka. Itu yang saya ini. Tentu masing-masing kita punya ini lah ya, punya kiat-kiat tersendiri gitu untuk membangun katanya berusaha jadi teman kita gitu kan, ngobrol gitu. Walaupun enggak, tapi sih pengalaman pribadi saya kalau kita mulai ini kita membuka diri gitu, mereka juga mau membuka diri. Bahkan hal-hal yang mungkin kayak tadi saya ngomong anak saya tuh dia lagi, wah ya dunia saya bukan dunia saya banget gitu, ya kan? BTS gitu kan. Kemudian apa tuh Blackpink gitu kan, itu kan dunia mereka tuh gitu. Saya nanya, Wafa tau nggak kamu Lisa Blackpink? Nah, gue tuh nggak pernah Lisa Blackpink, nggak kenal, kurang tahu ya makanya. Saya bilang tau nggak kamu Lisa Blackpink tuh, ini. Dan kok Abi tahu ya gitu kan? Dan saya juga googling dulu kan kalau Blackpink itu anggotanya Lisa, si A, si B, si C gitu kan, gitu albumnya ini. Untuk sedang masuk aja gitu, sedang masuk supaya nyambung omongan karena ini bokap gue nyambung omongan gitu ya. Gitu jadi ya kan sekarang gitu kan dunia K-pop ya. Bang K-pop masuk ke PBB bang tuh. Ini kan BTS ya kan. Dia bicara sama budaya, bayangkan tuh grup K-pop dia bicara di ini kan di PBB. Artinya buat masuk doang gitu. Jangan terus satu papa yang demen gitu, gue juga gitu. Anaknya komat bapak jangan rusak. Anaknya ngaji bapak jangan rusak. Dia buat masuk doang gitu. Karena yang saya tahu sih ya mungkin anak kita beda-beda kecenderungannya. Buat masuk doang gitu. Karena kan kita mesti masuk omongan mereka gitu. Nyambung. Mereka juga bosan ngobrol kalau ngomongnya omongan kita kan. Kamu tau nggak Rasulullah bersabar? Kira-kira ini cuma pengalaman doang, saya nggak tahu berapa kali. Jadi berusaha masuk ke dunia mereka gitu, supaya kita tahu. Ntar ujung-ujungnya nggak penting buat membuka diri aja ngobrol omongan. Walau bisa gitu ya. Nggak, maksud saya konteksnya ke agama gitu Pak. Jadi mengajak. Kalau kita udah ngobrol kosong begitu mungkin biasa gitu. Kalau dalam Islam sih pertama ya diantara caranya keteladanan kayak gini. Kenapa Nabi Ismail jadi anak yang taat? Karena bapaknya orang yang taat. Karena ibunya Siti Hajar juga istri yang taat. Kenapa sih Ismail begitu? Orang bapaknya Ibrahim taat, ibu juga jadi keteladanan. Ada yang mengatakan buah jatuh nggak jauh dari pohonannya. Gitu like leksan.
bapaknya bangun kesiangan, anaknya bangun subuh, susah juga ya. Jadi katanya fil aba fil abna, apa yang pada anak biasanya nurut kepada ada akan ada orang tua biasanya nurut kepada anak-anaknya. Itu keteladanan. Yang kedua juga doain, doa. Satu hari ada seorang anak muda ketemu Nabi. Ya Rasulullah, izan li bizina. Nabi ibarat Islam, izinkan aku berzina Nabi. Masih muda. Aku nggak mabok, siap dah. Berjudi aku tinggalkan. Tapi berzina aku nggak bisa Nabi. Izinkan aku berzina. Kemudian kata Nabi, kamu tahu nggak perempuan yang kamu berzina dengan itu adalah kalau nggak istri orang, anak orang, atau saudara dari seorang, atau ibu. Kamu nggak kalau ibu kamu, saudara kamu, istri kamu, putri kamu berzina orang mau Nabi sama orang juga sama. Kemudian Nabi pegang dada anak muda ini. Nabi Muhammad tuh kalau memberi nasihat dengan cara memegang bagian tubuh orang yang dinasihati. Kita juga sama kalau kasih anak jangan jauh-jauhan. Anak semua, kenapa kamu mau sekolah? Kenapa? Mah masalah. Itu maunya dekat juga. Nabi itu kalau selalu kasih nasihat pada sahabat dipegang. Ada yang kemudian doain, dipegang Nabi dari dipegang. Nabi doain Allahumma tahhir qalbahu waghfir dzambahu wa hassin farjahu. Ya Allah, sucikan hatinya, ampunin dosanya, jaga kemaluan, jaga kehormatan. Kata anak muda, sejak didoakan Nabi tidak ada yang paling aku benci kecuali perzinahan. 3 doanya itu. Terus saya silakan DM saya Instagram Saharoni Mardani, terus saya call back insyaallah. Doanya 3, Allahumma tahhir qalbahu waghfir dzambahu wa hassin farjahu. Anak kita nih kayaknya udah doain kan, Allahumma ya Allah bersihkanlah, tahhir qalbahu, sucikan hatinya, wa hassin farjahu, waghfir dzambahu, ampuni dosanya, wa hassin farjahu, jaga kehormatannya. Ya, doakan tuh mah, ini nak supaya perjaga Allah. Ayah mah doain, ayah sering. Doain. Ya Allah sucikanlah hatinya, ampuni dosanya, dan jaga kehormatannya. Doa. Ini kisah nyata juga di Makam. Ada seorang ibu, anaknya hafiz Quran. Dia punya kebiasaan tiap anaknya berangkat dipegang kepala dibaca Fatihah. Berangkat sekolah nih, baca Fatihah tuh orang dolin, amin. Dia yakin dibacain sebelum kan salim kan, doain. Di sini dibacain Fatihah gitu. Doa Fatihah Quran boleh nggak? Boleh Quran boleh. Kan kekuatan doa gitu Allah. Jadi komunikasi lah, kedekatan sama anaknya. Semoga nyambung hanya ditanyakan. Allah bisa. Demikian jazakallahu khair. Semoga 3 sesi ini bermanfaat. Kalau ada banyak kalimat yang kurang baik atau kurang berkenan mohon dilupakan. Pintu maaf Rasulullah seluasnya. Insya Allah kita akan bertemu lagi esok pagi di gelombang dan tempat yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Bapak kita akhiri itu sesi ketiga yang sekarang. Saya harus mengkoreksi pengumuman yang awal tadi saya berikan karena masih setengah jam lagi untuk sampai ke maghrib. Maka insya Allah saya bisa beristirahat sebelum menikmati snack, dan saya mohonkan kepada ibu bapak-bapak yang memiliki peluang waktu untuk tetap di sini melakukan sholat maghrib berjamaah insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ustaz. Syukran.